Salam jumpa lewat media. Kembali lagi bersama saya Santi Atma Teresa, calon guru penggerak angkatan ke-10 wilayah Jakarta Timur kelas 077 bersama dengan teman-teman saya Dwi Hamlani dan Hadrian Nur Sela yang didukung oleh Sinta Kurniawati sebagai pengajar praktik bersama dengan Ahmad Irfan Baroka sebagai fasilitator. Kami mempersembahkan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tugasnya adalah menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Kami kelompok 3 mempersembahkan tugas kami. Kami bertiga merupakan guru sekolah dasar, maka kami diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran kelas Pak Darmawan. Seperti apa skenarionya? Silakan saksikan animasi berikut ini. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh, yaitu sistem pencernaan manusia. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhan muridnya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda atau yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang diambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Dengan menggunakan komik Science milik salah satu muridnya, pada minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu murid yang memiliki komik Science dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas, Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana cara organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan anak-anak dan pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Serta mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar.
Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya dengan tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya untuk bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap murid jawab pertanyaan. Pertanyaan murid ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Menurut kami, kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan adalah kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajar murid ialah dengan melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh. Kedua, ia mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Ketiga, menggunakan berbagai sumber belajar tentang sistem pencernaan. 4, mengobservasi atau memantau pemahaman murid. Dan yang kelima, membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan Pak Darmawan adalah 1. Strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Pak Darmawan menyediakan berbagai sumber belajar dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Strategi selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi proses.
Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan juga memberikan murid otonomi untuk memilih kegiatan mana yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Strategi pembelajaran ketiga ialah strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Pak Dermawan memberikan tugas yang berbeda-beda kepada murid sesuai dengan kemampuan mereka. Penilaian yang dilakukan Pak Dermawan, yang pertama, penilaian formatif. Pak Dermawan mengamati murid-muridnya saat mereka belajar di kelas untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan materi, bagaimana mereka menyelesaikan tugas, dan bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman sekelas. Selain itu, beliau juga melakukan penilaian sumatif. Pak Dermawan memberikan tugas yang berbeda-beda kepada murid sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk murid kemampuannya kurang, sedang, dan tinggi, diberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Kesimpulan yang dapat kami berikan adalah, Pak Dermawan adalah contoh guru yang menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik di kelasnya. Ia memahami kebutuhan belajar muridnya yang beragam dan menggunakan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pak Dermawan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung semua muridnya untuk mencapai potensi penuh mereka. Kami terbuka untuk pertanyaan dan masukan. Jika ingin, tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.